Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Habib Siregar S.A.M. Yang saya hormati dan Kodaeral 1 Belawan Laksamana Daerah 2 Laksamana Muda TNI Beni Septiana SIP MAP. Yang saya hormati Kepala Balai Besar POM Medan, Dr. Anies Martin Suhendri. Yang saya hormati Direktur of Operation Enser Utara, Bapak Ignatius Mangantar Kuasilalahi SHMA. Yang saya hormati Kakak Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Bapak Theodorus Simarmata, dan Ketua FKUB Sumatera Utara, Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita tentunya dalam rangka kegiatan konferensi pers bersama antara ini merupakan operasi gabungan antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama dengan Polda Sumatera Utara. Kami berdiri bersama, tidak mengenal batas wilayah dan juga sekat antar instansi. Sinergitas yang terjalin antara BNN RI dan Polri bukanlah sekedar slogan, melainkan sebuah jalinan operasional yang solid dan terpadu di lapangan. Kehadiran kami di sini adalah untuk menegaskan bahwa negara hadir dengan seluruh kekuatannya untuk melindungi setiap jengkal tanah air dan setiap jiwa anak bangsa dari ancaman sindikat narkoba yang begitu sangat masif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, saya menegaskan bahwa perang melawan narkotika merupakan manifestasi dari visi misi kemanusiaan dan semangat determinasi dari asta cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Setiap jaringan narkotika yang kami hancurkan adalah wujud komitmen kami adalah menyelamatkan generasi penerus bangsa. Tentunya upaya ini kami lakukan secara simultan, mencakup aspek yang meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat, serta juga memiliki fokus orientasi diantaranya untuk melindungi jutaan jiwa dan jutaan nyawa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sekaligus tentunya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hubungan kolaborasi antara BNN RI dan Polri akan terus terjalin dan menjadi pilar utama dalam ikhtiar bersama demi wujudkan Indonesia yang berdaulat dan generasi bangsa yang bebas dari ancaman narkotika sebagai prasyarat mutlak tercapainya Indonesia Emas 2025. Ulangi, 2045. Dengan mempererat sinergitas antar lintas sektoral dan memastikan setiap langkah yang kita ambil untuk melindungi seluruh generasi penerus bangsa. Sebagai bukti nyata dari komitmen kami dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pada hari ini Jumat tanggal 26 September 2025 bertempat di Aula Tribrata, Polda Sumatera Utara, kami dengan bangga melaksanakan press release ini atas keberhasilan bersama dalam operasi terpadu pengungkapan kasus narkotika di Sumatera Utara dan Aceh, di mana dalam operasi gabungan ini BNN RI dan Polri, dalam hal ini Polda Sumatera Utara dan Aceh, berhasil mengungkap jaringan besar di 2 provinsi tersebut. Sebagai berikut, yang pertama, di wilayah Sumatera Utara, BNN RI bersama jajaran Polda Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 telah berhasil mengungkap 1,4 ton yang terdiri dari sabu, ekstasi, kokain, serta ganja. Adapun hal tersebut berawal dari adanya pengaduan masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas gabungan dengan menangkap 2 tersangka berinisial Z dan IW di Jalan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan barang bukti yaitu berupa ekstasi yang ditemukan tersembunyi di mobil tersangka. Dari penangkapan tersebut,
Kemudian petugas gabungan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 4 tersangka lainnya yang berinisial RR dan E di sebuah hotel di Kota Medan. Dan kemudian tersangka berinisial DY dan FAM ditangkap di wilayah Aceh Utara. Keduanya berperan sebagai pemilik dan pensuplai barang tersebut. Selanjutnya masih terdapat 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka F dan C yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dan kepada para tersangka selanjutnya akan dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Yang kedua, selanjutnya untuk pengungkapan di Aceh, petugas gabungan BNN RI bersama Polda Aceh, dalam hal ini Polres Kota Cane, berhasil mengungkap peredaran ratusan kilo ganja yang berasal dari pegunungan yang akan diselundupkan oleh jaringan Aceh Medan. Hal ini tentunya berawal dari laporan masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti oleh petugas gabungan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Petugas gabungan melakukan pengintaian terhadap 2 mobil pick up di sebuah rumah makan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan ratusan bungkus ganja yang telah dibungkus secara rapi dan disembunyikan di dalam bodi mobil. Petugas telah mengamankan terduga pelaku yang berinisial yaitu SK dan SH. Selanjutnya, dari penangkapan tersebut, petugas gabungan melanjutkan pengembangan dan berhasil mengidentifikasi seorang wanita berinisial IM yang berada di Kota Cane Aceh dengan barang bukti puluhan bungkus ganja yang tersimpan di dalam kamarnya. Namun untuk suami IM berinisial SE alias Win sempat melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran petugas kita. Selanjutnya petugas gabungan melakukan pengembangan kembali pada hari Senin tanggal 22 September 2025 berhasil menangkap tersangka inisial R dengan barang bukti ratusan bungkus ganja yang disembunyikan di area perkebunan di Kota Cane Aceh Tenggara. Dari hasil penangkapan tersebut, para tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 122 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kita pahami bahwa di balik keberhasilan pengungkapan yang kami sampaikan tidak bisa dipandang sebelah mata, melainkan ini sebuah cerminan semangat dan komitmen bersama yang secara nyata atas segala upaya bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa, di mana di balik setiap kasus ada keluarga yang hancur dan anak muda yang kehilangan masa depannya. Oleh karena itu, data yang kita sampaikan hari ini tidak bisa dilihat sekedar hitungan statistik atau data kualitatif, tapi melainkan menjadi alarm bersama bagi kita semua bahwa setiap gram narkotika yang berhasil kita sita merupakan representasi dari perjuangan untuk melindungi masa depan bangsa Indonesia dari bahaya narkotika. Oleh karena itu, dengan bangga kami nyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti dalam operasi ini berjumlah hampir 1,7 ton yang terdiri dari sabu, ekstasi, kokain, dan ganja yang setara dengan upaya penyelamatan potensi penyalahguna sekitar 7,8 juta jiwa anak bangsa dari jurang narkotika.
Keberhasilan ini merupakan sebuah hubungan kolaborasi antara dua instansi penegak hukum, mulai dari tindakan preventif hingga represif, dengan menghindarkan negara dari kerugian finansial sebesar 2,65 triliun rupiah. Keberhasilan ini tentunya merupakan bukti nyata operasi terpadu merupakan suatu kolaborasi antara penegak hukum dalam mendukung program P4GN. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pernyataan sikap BNN yang kami harap dapat menjadi sikap kita bersama. Kami memohon kepada rekan-rekan media untuk dapat membantu pesan ini agar mendapatkan resonansi yang seluas-luasnya di tengah masyarakat. Sebuah pesan yang harus terdengar jelas dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari jalur hutan terpencil hingga jaringan transnasional. Pesan itu universal dan tidak bisa ditawar. Bahkan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada tempat bagi kejahatan narkotika untuk tumbuh dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat yang nyata bagi bangsa negara. Atas perhatiannya dan kerjasamanya bagi seluruh pihak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nam Budaya, salam kebajikan. Sehingga masyarakat dapat dilindungi secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Sinergi ini tentunya bukan hanya kerjasama sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang War on Drugs for Humanity. Kita berperang terhadap narkotika demi kemanusiaan. Kemudian yang berikut, apakah ada anggaran yang bisa dioptimalkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program P4GN? Jawabannya adalah ada. BNN mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana desa dan APBD dalam mendukung program P4GN ini tentunya. Selain itu juga kita membuka peluang kolaborasi, yaitu dengan sektor swasta melalui skema CSR atau Corporate Social Responsibility. Dengan sinergi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi aktor utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kemudian yang berikut, terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, apakah masyarakat akan dilibatkan, seperti apa modelnya? Tentu masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan. Ke depan kita akan mengembangkan model pelibatan masyarakat berbasis 3 pilar. Yang pertama tentunya adalah edukasi dan literasi bahaya narkoba di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Kita ada program e-learning yang saat ini sudah kita kembangkan ke beberapa sekolah, ya, dari mulai tingkat SD, SMP sampai dengan SMA, bahkan nantinya akan sampai ke perguruan tinggi, ya, yang aplikasinya bisa di-download nantinya. Beberapa BNNP dan BNK sudah bekerja sama selama ini, dan mudah-mudahan dengan upaya edukasi yang kuat, kami BNN RI sangat berharap pemahaman terkait bahaya narkoba, dampak, efek, seperti apa perkembangan narkotika sampai dengan hari ini betul-betul bisa dipahami oleh komunitas paling depan, yaitu keluarga, orang tua, saudara, anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sudah jauh, orang tua belum paham, ternyata anaknya sudah terjangkit narkotika. Sehingga edukasi atau
upaya pencegahan di hulu ini sangat amat penting. Karena narkotika sekarang sudah beragam, sudah berbagai wujud. Ya, dulu kita mengenal ganja, sabu, heroin. Sekarang ada narkotika jenis baru, ya, yang bersifat kimiawi dan liquid yang bernama NPS, New Psychoactive Substance, yang ini juga diungkap dalam kesempatan pengungkapan ini. Nah, kemudian partisipasi aktif tentunya kami harapkan dari berbagai kanal yang resmi seperti call center BNN dan juga media sosial, dan juga dengan pemberdayaan melalui komunitas bersinar narkoba yang tentunya akan menjadi perpanjangan kita sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dan tentunya semua ini akan terukur melalui indikator seperti jumlah laporan masyarakat, tingkat kesadaran publik, dan juga jumlah kawasan bersinar yang terbentuk. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari 3 pertanyaan pertama. Ada lagi? Terima kasih, Jenderal. Untuk sesi kedua, tadi lanjut silakan, Robbani. Yang berikutnya ya silakan, Tribun ya apa? Ya silakan. Nanti bro, berikutnya. Ya nanti, sabar ya. Sabar. Oke, cukup ya? Ya. Baik, yang pertama yang terkait dengan pelibatan masyarakat dengan adanya program Desa Bersinar, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita BNN RI telah mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia, ya, bukan hanya di Sumut saja, ya, untuk mengalokasikan dana desa dan APBD. Nah, anggaran ini yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mendukung pelibatan masyarakat di masing-masing wilayah di Indonesia. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan masa narkoba yang banyak datang dari Aceh. Ya, karena apa, kita tahu salah satu pintu masuk narkotika, ya, dari berbagai negara, baik itu jaringan Golden Triangle, ya, Laos, Myanmar, Thailand, ya, melalui perairan Malaysia, salah satunya adalah Aceh. Salah satunya, ya. Banyak sekali pintu-pintu masuk karena kita tahu bahwa garis pantai negara kita itu sangat panjang dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus, ya. Nah, tentunya upaya-upaya secara intelijen itu sudah kita lakukan. Seperti yang kita lihat, ini adalah upaya intelijen terpadu. Kita sinergi, ya, BNN RI dengan Polri, dalam hal ini Polda Sumatera Utara dan juga Polda Aceh, ya, dan juga polda-polda yang lain, dan juga kita dengan TNI, dengan Bea Cukai, Bakamla, ya, dan juga stakeholder yang lain, termasuk dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Informasi-informasi yang kita dapat dari masyarakat
itu adalah bagian dari kerjasama kita yang kita selalu sinergikan, kita kolaborasikan, ya, sehingga setelah kita olah dalam sebuah proses analisa intelijen, kita bisa menentukan target-target, ya, yang menjadi bandar-bandar besar. Itu tentunya menjadi prioritas kita, ya, walaupun tidak sampai di situ, ya, kita juga tetap mengawasi daerah-daerah yang menjadi rawan narkotika, ya, kampung-kampung narkotika yang selama ini sangat meresahkan, ya. Kita juga melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang kita lakukan di wilayah Gayo Luas Aceh misalnya, di mana petani yang selama beberapa waktu melakukan pengolahan pertanian lahan ganja, kita rubah kehidupan sosialnya menjadi petani kopi, ya, seperti itu. Itu juga adalah upaya-upaya yang kita bangun. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Begitu juga kita memberikan pelatihan-pelatihan, ya, termasuk yang kemarin kita launching, yaitu SPPG di wilayah Banten. Kita melibatkan mantan-mantan pecandu, kita pekerjakan menjadi karyawan di SPPG tersebut sehingga bisa lebih produktif. Karena para pecandu, para penyalahguna narkoba ini adalah korban. Mereka juga adalah orang yang sakit ketergantungan narkotika, ya. Kita jangan antipati, jangan jauhi mereka, tapi bagaimana kita menyembuhkan mereka, kita rehabilitasi mereka sehingga mereka bisa kembali produktif dan betul-betul sembuh. Tidak lagi nanti kembali ke masyarakat berbuat lagi, malah mengajak yang lain, misalnya seperti itu. Ini menjadi tugas kita. Memang tidak ringan, tapi dengan bagaimana sinergitas dan kolaborasi yang kita bangun, insya Allah. Untuk ini dalam kesempatan yang baik saya juga minta dukungan rekan-rekan wartawan semua untuk bisa memberikan informasi, ya, sekecil apapun, ya, insya Allah kita pasti akan tindak lanjuti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti, mohon izin Jenderal, mohon izin Bapak Ibu, pose menghadap depan. Izin kami pandu, tigrong kanan. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Mohon izin kami silakan duduk. Silakan. Berikut kami lakukan pengujian terhadap ekstasi yang tadi sudah dipilih oleh rekan-rekan jurnalis. Tablet ekstasi. Ya, kita saksikan BNN Republik Indonesia. Izin Bapak sama. Pemusnahan Pak, ini lagi Pak. Tahan Bapak, tahan. Tahan Pak. Tahan, siap. Siap, izin Bapak.